Stay di sini. Ayo. Baik teman-teman, kita berdoa dengan selawat dan syukur lain. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Arga Busani, gimana kabar Marga? Sehat? Sudah sarapan Marga? Sudah segar ya. Ayuni, sehat ya? Baik dia, sehat ya? Hari Dimansa, mana kabarnya Hari? Heri tadi, sehat Heri. Kemarin katanya sakit ya, hari ini masuk syukur ya. Humaira, sehat. Karisa Ramawati, gimana kabarnya Karisa? Hai Fatih, gimana tadi? Sehat? Sehat. Nah, ikut kasus? Enggak. Linda Ayu Lestari, mana orangnya? Linda, sehat Linda? Nurul Wayuni, gimana Wayuni? Sempurna sekali senyumnya hari ini ya. Bahagia. Odi Saputra, Odi gimana Odi? Tadi kesini pakai apa? Ojek, ya luar biasa pakai ojek katanya. Repi Molia, gimana Repi? Malu-malu Repi ini. Sani Alia, sehat Sani? Sehat. Sultan Nairi, gimana Sultan? Udah selalu sarapan kayaknya di pondok. Ya. Lanjut Supianti, sehat Supianti? Baiklah, itu peserta kita pagi hari ini ya. Tapi ada satu yang nggak hadir ya. Siapa? Ya, dia yang tidak ada. Karena ada siswa kita satu orang yang tidak ada. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan. Tanpa kesehatan mungkin kalian tidak akan bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Jadi harus semangat. Selawat serta salam tak lupa pula
kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah pola pikir kita jadi bodoh menjadi lebih pintar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada namanya apersepsi. Jadi apersepsi itu bagaimana di sana Ibu akan melihat kemampuan awal kalian. Kemampuan awal? Mungkin kemampuan dasar kalian dulu sebelum masuk SMA sini. Ya kan, kemampuan awalnya di kelas 9. Pasti pernah kan belajar bahasa? Pernah nggak? Pernah, pasti pernah dong ya, nggak mungkin tidak pernah. Jadi sekarang pertanyaan Ibu, coba kalian bilang apa ya yang akan ditanyakan oleh Ibu? Pertanyaan Ibu itu kalian ingat nggak apa itu fakta? Apa? Kenyataan ada lagi yang tangan coba, nggak usah malu. Coba. Apa? Saya ingin sesuatu yang benar-benar kalian tinggal pakai baju putih enggak? Pakai kenyataan, ya pakai baju putih. Ibu juga pakai jilbab hitam. Baju fakta itu sesuatu yang benar nyata, tidak boleh bohongan ya. Sekarang pertanyaan kedua, opini apa opini? Pendapat. Jadi misalnya Odi berpendapat ini, Ibu cantik ya hari ini, ya kan? Odi juga ganteng. Berarti pendapatnya itu pendapat Odi. Tapi ingat pendapat itu pendapat orang itu berbeda-beda ya. Mungkin Ayuni dengan Ibu enggak kok biasanya aja bisa. Si Heri, Ibu cantik kok. Ibu cantik kok. Itu namanya pendapat. Pendapat itu sesuai dengan diri kita, penilaian terhadap orang lain. Baiklah, kita akan kaitkan materi yang dulu pernah kalian dapatkan di SMP dan kalian akan dapatkan hari ini, yaitu tentang materi tes laporan hasil observasi. Tahu tes laporan hasil observasi? Pasti tidak tahu ya kan, baru-baru kalian mulai belajar ya. Jadi tes laporan hasil observasi ini berkaitan dengan materi yang pernah kalian pelajari dulu. Karena tes laporan hasil observasi ini bersifat objektif, bersifat fakta, tidak opini. Ya, ingat itu tadi bilang tidak opini, tapi dia bersifat fakta objektif. Hah? Selalu paham. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan pemantiknya kepada kalian. Oke, diperhatikan ya slide-nya. Jangan perhatikan ini slide-nya aja ya. Oke, pertanyaan pemantik. Ibu minta deh yang mau mengeluarkan suaranya. Satu orang angkat tangan. Ayo. Ingat nih, bacakan Ibu nomor 1 soalnya. Angkat tangan. Ayo Haris. Pertanyaan nomor 1. Pernahkah kalian pergi rekreasi keliling Lombok? Kalau ini saya rasa jawaban kalian pasti akan beragam. Ya enggak? Coba angkat tangan dulu. Ibu minta dari si Sultan. Pernah kemana Sultan? Mungkin nggak pernah keliling Lombok. Mungkin ke suatu tujuan, tempat wisata apa? Oh, kemana? Telepon Lombok ini kayaknya. Oke, coba. Mana? Luar biasa jauh banget. Mana Amerika? Mau ke Ghana? Mana? Makan selaparan berarti di sini ya? Ini? Sumbawa. Ini? Mana? Apa sih? Selalu udah kalau kedinginan kayak di Eropa, buahnya apa? Sembari juga berdua pergi. Ini? Pancot, gitu kan kemarin. Oh, makin ayo nih. Minta. Sembari juga ini. Coba ini. Saya apa? Pantai Pinggul ya, pantai ini kan? Apa? Ini terakhir. Naik gunung muncak berarti ya. Gua dikasih apa dulu untuk semua? Banyak sekali berapa jawaban
batang pisang. Apa lagi? Makanan khas. Pecel apa tuh? Bumbunya apa tuh? Bumbu kacang. Kalau tomat itu apa namanya? Pelajin. Bukan yang nggak bisa dilupainnya tuh. Iya, bagus. Lanjut yang keempat, ceritakan bagaimana rasa dan ciri-cirinya. Coba ini Bu minta satu orang. Sini coba dari sini. Rasanya gimana? Mungkin makan apa yang diangkat? Percingnya? Coba percing gimana rasanya? Kalau orang Lombok sebenarnya pedas, manis atau pahit? Mungkin ada yang suka pedas. Pedas ya? Pedas. Apa lagi bukan ciri khasnya selain pedas? Segar. Betul? Enak kata dia sih. Selain dia pedas dia enak juga ya. Meskipun dia pedas ternyata orang Lombok itu kesukaannya. Ya nggak? Setuju nggak? Makanan Lombok itu the best. Ya nggak? Baiklah, pertanyaan pemantik kita sudah selesaikan. Sekarang kita akan ice breaking menuju kegiatan inti pembelajaran. Saya minta berdiri semuanya. Beres ya? Ibu akan memberikan instruksi. Kalau ibu bilang tepok pagi berarti tepoknya sekali. Kalau ibu bilang tepok siang berarti 2 kali tepoknya. Kalau ibu bilang 3 kali atau tepok malam berarti 3 kali. Baru nyanyi dengan semangat salam literasi. Seperti itu ya caranya. Ingat nggak? Diulang. Kalau ibu tepok sekali, misalnya tepok pagi sekali tepoknya. Tepok siang 2 kali, tepok malam 3 kali. Baru diakhiri dengan semangat salam. Kita coba ya, kita selanjutnya. 1, 2, 3. Tepok pagi, tepok siang, tepok malam. Kita coba ya, jangan sampai ada yang salah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, kalau semangat pagi. Kalau ibu bilang tepok baru tepok gitu ya. Semangat pagi. Tepok pagi. Tepok siang. Tepok malam. Semangat. Masih. Jangan gitu dulu. Jadi sekarang ibu akan tanyakan gimana kabar kalian. Nanti ada pertanyaan, nanti dipikirin apa yang ibu tanyakan. Misalnya, kamu kata kamu lagi ngapain? Lagi belajar. Kenapa kamu? Karena diputus nih bisa. Tergantung pertanyaan ibu ya. Semuanya akan dapat semua. Baik, kita mulai. Siap. Udah? Dapat tangan dulu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Apa yang kamu rasakan? Kalau dalam mikir ya? Bahagia. Ibu bilang apa yang kamu pakai sarapan tadi? Nasi kampung. Ya, nasi bungkus sayangnya. Ini pakai apa tadi ke sini sekolah? Jalan kaki. Oke, kasih apa semuanya? Kasih lah ya, jalan kaki. Namanya perjuangan ya enggak? Perjuangan enggak? Silakan perjuangan. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk, ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Jadi motivasi
kalian nanti. Jadi sekarang Ibu minta buka LKS masing-masing, Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca LKS dari bab 1. Silakan. Yang tidak ada LKS-nya silakan bersama dengan teman-teman yang ada ya. Mungkin kalian lupa dari bawah silakan. Bisa berdua. Ingat yang dipelajari pengertiannya. Sebetulnya ada kaidahnya yang dibaca. Bisa ditambahi ya, kata-kata pentingnya ditambahi. Nanti tolong berikan pertanyaan nanti. Tinggal 2 menit. Gimana letak di sini? Mana jatuhnya? Tinggal 1 menit. Yang sudah selesai membaca boleh angkat tangan. Jadi belum ini ya, masih ada ini.
Baiklah, waktunya sudah habis. Baiklah, setelah kalian baca tadi, kita akan lebih memahami lagi kalau kalian mendengarkan penjelasan. Kita mulai. Materi kita hari ini tentang apa? Apa? Besar suaranya. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Ada yang sudah membaca pengertiannya apa? Coba angkat tangan yang bisa. Pengertiannya. Ayo angkat tangan. Nah ini. Karisa, silakan Karisa. Besar suaranya. Besar suaranya. Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu secara cermat atau teliti. Oke. Kalian paham nggak dengan kata-katanya tadi? Ingat, tes laporan hasil observasi itu tes yang dimana kita diajarkan di sana untuk mengamati sesuatu atau meneliti sesuatu. Itu yang gampang-gampang kalian ingat. Jadi tes laporan hasil observasi itu sesuatu yang sudah kita lakukan atau belum kita lakukan. Hah? Sudah kita lakukan, baru kita bisa melakukan. Itu hasil dari apa? Hasil dari pengamatan kalian. Ingat ya, biar kalian ingat bahwa laporan hasil observasi itu berarti kita sudah melakukan kegiatan itu dulu, baru kita bisa melaporkan. Baik itu secara apa? Lisan dan tulis. Kita lanjut sekarang. Ini sebagai penambah saja karakter dari tes LHO ini. Coba satu orang karakteristik ciri-cirinya tes LHO ini. Yang pertama, coba Humaira bacakan ini. Tahu maksudnya? Jadi informatif itu berupa informasi, ya enggak? Melaporkan biar orang tahu bahwa penelitianmu itu atau observasi pengamatan kamu itu tentang ini. Mungkin kalian amati tentang benda, mungkin ya, tentang makhluk hidup, tentang tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Ya, itu yang bisa kita amati. Lanjut sekarang hasil penelitian, betul? Hasil penelitian. Jadi semuanya butuh pengamatan dan sekarang dibutuh hasilnya, laporannya berupa lisan dan tulisan. Lanjut yang ketiga, perhatikan yang ketiga ini. Jangan sampai kalian itu menduga-duga. Misalnya itu kasih tugas, silakan sekarang buat tes LHO ya. Terserah mau ambil tentang buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang lain atau tentang makhluk hidup yang lain. Ngarang-ngarang. Dari tempat tidurnya aduh, kucing itu telinganya 4 ngarang-ngarang kan? Udah pernah melihat langsung ke tempatnya. Atau sepeda motor itu kakinya 3 kan nggak mungkin, ya kan? Atau dia nggak punya rantai, kamu bilang dia punya rantai, ya kan? Scoopy itu beda dengan yang motor lama itu beda, kalian bilang sama aja. Itu harus kalian terjun ke lapangan, lihat benar nggak tuh si motor ini ada rantainya atau nggak ada. Benar nggak jeruk itu warnanya oranye atau hijau? Harus diamati langsung bila beli jeruknya. Nah betul nggak ya? Berapa hari baru dia kuning jeruk ini? Itu diamati. Jadi tidak boleh sekedar omongan belaka, harus ada bukti. Ya, paham nggak? Paham. Sekarang prasangka sama ini semuanya. Semuanya itu perlu dugaan, ya kan? Hanya emangnya ini fiksi? Ini bukan fiksi. Kalau cerita fiksi boleh kita menghayal, berandai-andai, tapi kalau ini dia objektif sesuai dengan apa adanya. Baik, kita lanjut yang keempat, menarik. Ingat menarik ini, tanda kutip menarik. Kalau tidak menarik, mana mungkin orang membuat laporan, ya kan?
observasi itu tidak boleh pendapat kalian, tidak boleh hasil pendapat kalian, tetapi harus fakta. Apa ada? Baiklah, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Kita mulai strukturnya sekarang. Bisa dilihat ini. Kita mulai. Struktur tes LHO ada berapa? 3. Yang pertama. Pernyataan umum. Kedua. Ketiga. Deskripsi mawar hebat semuanya yang sudah menguasai baru saja. Itu makanya kalau kita membaca sambil memahami selalu kita bisa meskipun setidaknya 1, 2, 3 kita. Ya kan? Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Apa? Ya. Ini ya penyertaan umum atau disebut dengan klasifikasi. Ini apa maksudnya? Ada nggak kata kunci yang kita pakai? Coba siapa yang tahu kata kunci yang kita gunakan dia tahu loh. Karena nanti kalian akan ada evaluasi nanti setelah pembelajaran. Apa yuk evaluasi? Apa kata kunci yang digunakan? Ayo, jangan senyum-senyum maka. Apa lagi? Ingat kata kunci itu supaya kalian itu mudah untuk mengevaluasi atau menilai sebuah karangan orang lain atau karangan diri sendiri. Ingat ya, di pernyataan umum itu dibahas secara umum. Ya, mungkin di situ misalnya kucing, ada nggak bahasa indahnya kucing? Kucing adalah intik-intik misalnya ya, adalah hewan apa misalnya? Itu disebut dengan pernyataan dibahas secara umum. Atau pohon kelapa adalah titik-titik, atau manusia adalah titik-titik. Itu namanya pernyataan umum. Ingat kata kunci yang dipakai adalah merupakan dan yang itu dan dia adalah. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjut sekarang deskripsi bagian. Kita ambil satu contoh, siapa yang coba mau nyumbangin contoh apa misalnya? Apa yang kita mau coba? Jeruk ya. Nah, sekarang kalau jeruk deskripsi bagiannya apa coba? Memiliki isi apa lagi? Biji apa lagi? Ya, warnanya ada putih, ada hijau. Itu namanya warnanya semua deskripsi bagian. Paham yang lain? Coba ada lagi coba kalau pohon kelapa kita kan banyak pohon kelapa di keliling kita. Coba siapa yang tahu? Coba Haris. Apa bagian dari pohon kelapa? Ingat menghayal juga Haris. Jangan menghayal Haris. Ada pohon kelapa di sini. Ayo. Ada buah. Nah, buah apa lagi yang ada? Batang apa lagi? Daun apa lagi? Kedepannya apa lagi? Apa yang di bawah? Akarnya. Itu diingat ya. Semua bagian-bagiannya itulah disebut dengan deskripsi bagian. Paham sampai sini? Oke. Lanjut yang terakhir. Apa yang terakhir Pak Dini? Manfaat. Tadi ada contohnya jeruk. Ada? Kita lihat dari deskripsinya bagiannya. Kita mulai dari apa tadi? Pelpatnya ya. Karena yang lebih bermanfaat itu kelapa ya. Semua dari ujung atas sampai bawah yang bermanfaat semua, ya kan? Sampai di pramuka itu lambangnya, ya kan? Tunasnya itu luar biasa lah. Coba, Haris. Coba kalau pohonnya dulu apa manfaatnya? Pohon? Bisa dibuat yang rumah ya? Terus apa lagi? Pelepahnya bisa dibuat sendok. Sendok apa lagi? Daunnya bisa dibuat sapu. Luar biasa sekali ya. Kalau akarnya digunakan pakai apa? Bisa dibuat jadi kayu semuanya bisa dipakai. Coba deh kalian. Lihat betul kata ibu. Semua jadi alat peribahnya. Bermanfaat kita semua. Tuhan bisa sama. Dari ujungnya sampai bawah dipakai semuanya kan? Kecuali akarnya dipakai ya. Akarnya pun dimakan sama sapi, hewan-hewan ya yang bisa dimakan ya. Lanjut sekarang. Udah paham sampai sini? Lanjut.
Kalau kalian udah bisa, kalau udah mau gimana pun dikasih soal akan bisa diajar semua. Nah, hanya harus kuasai teori. Berarti yang pertama, kata kunci yang digunakan dalam kalimat definisi itu kata ada adalah, merupakan, ialah, dan itu. Nanti kalau itu misalkan mengevaluasi, tinggal ngambil kata itu sampai titiknya kalimat punya ya kan? Enggak. Coba kita ambil contohnya di sini. Siapa yang pernah lihat bola anggrek? Bola anggrek ini warnanya pink, cantik banget. Oke, coba lihat ini. Coba Odi bacakan ini pesan suaramu. Banana anggrek, air monotus. Benar berarti. Itu apanya itu? Kata ini? Ya, ini minyaknya itu apa? Adalah Salah satu jenis belalang sandado atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. iya, itu sudah dijelaskan pengertiannya ya. Ada kata ilmiahnya atau nama ilmiahnya disebut dengan Hymenopus coromatus. Misalnya kalian nggak bisa yang kayak begini, tapi kalian bisa yang ada di lingkungan kalian. Mulai diambil nanti sebagai contohnya, intinya kalian memahami bagaimana cara menentukannya. Maka dengan kata kunci adalah merupakan yaitu. Ingat itu kata kunci itu ingat di kepalanya. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang kedua apa? Kalimat deskripsi menggambarkan sifat-sifat atau ciri yang Oke, kalimat deskripsi. Tahu deskripsi? Gambaran. Misalnya di kelas ruangan ini ya. Coba siapa yang tahu warna apa cat temboknya ini? Banyak coretan enggak? Sedikit misalnya. Adanya warna putih enggak? Adanya warna apa? Kalian bisa deskripsikan kelas 10A. Dalam ruangannya rapi, misalnya memiliki bangku segini. Terus catnya berapa temboknya warna kuning, kan bisa dideskripsikan. Kalau tadi buah ya, berarti buahnya baju tadi kan yang dibahas ya. Berarti warnanya ada warna oranye, kuning, hijau kalau masih muda kan? Itu disebut dengan deskripsi apa? Kalimat deskripsi. Paham nggak? Lanjut yang berikutnya. Oke, langsung ketiga ya. Yang ketiga itu ada imbuhan. Perhatikan, imbuhan ditanya ada dulu. Karena kalian itu banyak yang belum tahu apa perbedaan imbuhan dengan kata depan, ya Mbak? Coba, siapa yang tahu ada berapa imbuhan dulu? Ya kalian tahu. 14. Coba, ya apa enggak imbuhan dulu? Apa? Coba berdiri ya semuanya. Aduh, relaksasi. Udah? Sekarang juga akan bagi nanti. Umumnya misalnya. Ini bukan permainan, tapi ini kita biar kalian lebih memahami pembelajaran. Baik, kita mulai. Imbuhan ada berapa? 14. Oke, bareng-bareng. Mediber,
contoh teorinya. Paham ini? Lanjut sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Kutipan tidak langsung rujukannya. Jadi apalagi sekarang ya zaman itu serba canggih ya enggak? Ya enggak? PMM ada, kalau gurunya menggunakan PMM, kalau siswa mungkin bisa, tapi nanti di-share oleh gurunya. Jadi apa sih manfaatnya teknologi ini? Dari sana kita akan mengambil mungkin materinya, rujukannya, ya kan? Ini masih lampu ya Pak? Rujukannya dan yang lain-lain. Nah itu bisa kita gunakan. Jadi rujukannya itu dari mana? Tes yang kalian diberikan nanti itu dari mana? Itu nanti ada www. Itu ambil dari browsing kemarin ya, browsing. Nah itu nanti kalian ambil menjadi poin nomor 4 ini ya, poin nomor 4 sebagai rujukan. Kapan diunduh itu diambil semua dikutip menjadi jawaban kalian. Paham? Baiklah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membentuk kelompok. Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan enggak? Paham semua? Ibu akan bacakan kelompok masing-masing. Dengan tanda kalian panas ya? Ya panas. Ini kalau di sini panas. Oke, jangan beranjak sebelum disebut namanya. Nanti ada waktunya untuk kalian berkelompok. Kelompok 1, Haris, mana Haris? Sani Aulia, Kalisa, Sultan. Kelompok 2, Odi, Umaira, Subianti, Patihin. Kelompok 3, Widya, Arga, Revi, Linda. Kelompok 4, Ayuni, Nurul, Heri, Ibrahim. Dalam hitungan 10 kalian sudah berada di kelompok masing-masing. 1. Mungkin kalian akan lagi ini slide-nya mati karena lampu mati. Sudah selesai ya materinya tadi. Ibu nggak sempat menayangkan foto-fotonya. Baiklah, Ibu minta ketua kelompok maju ke depan semuanya. Ambil lot ini. Ada sana. Nomor 1, 2, 3. Ambil secara bersamaan. Siapapun yang dapat harus siap untuk menyelesaikan tugasnya dengan benar. Bismillah. Semoga beruntung. Sudah? Silakan duduk kembali. Siapa duduk teman-temannya? Silakan. Baiklah, kita nomor 1 dulu. Mana nomor 1? Apa yang didapat? Yang 1. Teks 1 yang tentang komodo. 2 apa? Pantai, luar biasa. Terus 3 apa? Tentang manggil dari buah-buahan. Kelompok 4 terakhir
LKPD Mas dari waktu kita LKPD. Santai ya. Depan ini. Perhatikan cara mengerjakannya. Kalian sudah pelajari tadi konsepnya atau materinya. Yang kalian cari di situ adalah yang pertama adalah strukturnya, dua adalah kaidahnya. Kalian lihat kelengkapan apa dia lengkap atau enggak? Perhatikan kalau dia misalnya nggak ada ilmu hadis atau rujukannya nggak ada, paksa sampai dia ada. Apa yang ada di sana itu yang kalian ambil. Namanya kita menilai ya, mengevaluasi. Jadi sesuai dengan apa teks itu. Paham? Silakan kerjakan. Waktu kalian nanti ibu akan berikan waktunya. Silakan. Dikerjakan. Silakan program bukunya. Semua menulis. Gak ada yang satu yang kerja. Semuanya menulis. Keluarin bukunya. Semua menulis. Karena nanti presentasi semuanya kan. Silakan dikerjakan. Ingat yang ibu nilai itu kerjasamanya dari sekarang. Nilai itu. Seluruhnya kerjanya, di seluruh itu boleh nanti tanda aja biar cepat ya. Ya, ya. Nanti buka kaidahnya di sini. Kalau sukunya kepanjangan nanti paragraf ini kalau ada yang bingung boleh ditanyakan lagi ya, gimana cara buatnya? Boleh. Mungkin bingung gimana cara nulis apa? Mana kemarin? Mana strukturnya? Nanti caranya yang ya. Ya, ini apa namanya? Ya, strukturnya apa ngomong. Ya, baru nanti kaidahnya baru ambil tulis di depan nanti. Ya. Oke, paham ya. Ah, kamu pertanyaannya lagi. Ya. Nah, gini caranya. Mana? Ya, bagaimana ya? Ya, di sini sampai mana? Nanti artinya baru Indonesia kaidahnya baru ambil dari awal. Sampai nanti. Mana? Ya, ini udah. Iya, ini ya, ini sampai mana di sini? Nah, kalau yang ini biarkan dia. Tapi kalau kaidahnya baru disebutkan. Ya. Ingat kalau rujukan itu udah jelas di situ ada www, bisa diambil.
Oke, baik, kita silakan. Udah? Baik, sekarang semuanya berdiri. Udah selesai. Silakan, selesai dari kita. Jangan berdiri, kita akan berdiri dulu sebelum kita presentasi. Berdiri, berdiri, semuanya berdiri. Oke, silakan. Cukup lagi. Udah selesai, kan? Udah jadi. Berdiri. Udah berdiri. Oke, masih ingat lagu TK-nya? Masih. Dari lagu TK ini sampai sekarang masih booming ya, masih viral, ya kan? Sekarang kita pakai lagu potong bebek asa, tapi kita pakai vokal A I U E O. Ini yang A, mana I? Nah, ibu akan tuliskan ya, biar ingat. Nanti bingung nanti kan, meskipun ini terlihat mudah tapi ini juga A I U. Oke, berarti O-nya ibu, O-nya ibu, kalian ini kelompok 1 A, kelompok ini I, kelompok 3 U, dan yang terakhir E. Ingat ya, nanti ibu ini berarti kelompok E. Lagunya, paham ya? Kita coba dasar lagi. Tepuk tangan. Kita mulai. Bernyanyi bersama-sama ya, tapi ini bernyanyi. Tepuk tangan semuanya. Mulai dari adu. Awas nanti ada lagi yang nggak bisa pulang. Ini masa nggak bisa. Vokal A I U E O. Mulai 1, 2, 3 mulai. Presentasi langsung. Oke, salam dulu, caranya yang bagus. Yang lain, dengarkan temennya. Jika bilang nanti lengkap, bilang lengkap ya. Apakah benar jawaban temannya nanti? Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tes reportase observasi mengenai pantai. Oke, pantai. Penjelasannya dari cek 1. Bagiannya dari Jawa sampai Ukraina. Oke, lanjut. Itu paragraf berapa sih? Berapa? 5. Oke, kasih aplaus dulu. Benar satu jawabannya ya. Itu caranya, cara mencari strukturnya. Paragraf 1 itu berarti pernyataan umum. Terus kedua ketiga, di bagian terakhir. Oke, bagus ya. Lanjut sekarang ya.
Pantai Tulang biasanya bergunung-gunung karena Bisa caranya. Pantai Tulang biasanya bergunung-gunung karena dapat yang memandang derajat pantai dan pulau putih tempat yang besar. Terjadilah tsunami tulang dari laut ke darat. Pantai yang tulang dibuka tebing karena adanya pegunungan bintang tegak gunung terhadap pantai. Kejadian lain karena fenomena pegunungan hasil ledakan di pantai jika andai kali terjadi juga di dasar laut atau pantai terdapat besar, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Deskripsi manfaat pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pasar seperti Udah semua? D-nya udah? Udah. Oke, sekarang kalau sudah, Ibu akan memberikan penilaian sekarang. Penilaian yang pertama, jadi cara membacanya tadi, kalau tekan sayangnya, jadi baca dulu deskripsi bagiannya. Misalnya satu apa, kedua apa, jangan dibaca kayak tes tadi, ya kan? Nanti yang lain ini, jadi contoh ini teman-teman yang di presentasi pertama. Jadi Ibu langsung berikan penilaian. Untuk kerjasamanya semuanya dapat 3 poinnya. Untuk kemampuan presentasi kurang 2 durasi. Dan untuk kelengkapan jawabannya 2. Berarti berapa jumlahnya? 3 tambah 4 berapa? 7 berarti nilai yang 70 untuk hari ini. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Silakan duduk kembali. Oke, jangan kecil hati ya. Nilai 70. Jangan terkecil hati kalau dapat nilai 70. Itu sesuai kemampuan kalian. Lanjut sekarang Anda, maju. Yang lain perhatikan dan presentasi. Jawaban benar, tapi cara menyampaikan salah. Odi, silakan Odi. Sudah di depan Odi. Oh iya, silakan saya. Bisa suaranya, ingat caranya presentasinya tadi. Yang lain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saya juga di sana. mempresentasikan Sudah di sana. informasi tentang buah manggis. Oke. Namun pernyataan Ya, berada di paragraf berapa? berada di paragraf 1. Oke, lanjut. Isi bagiannya paragraf berapa? Deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3. 3. Lanjut. Pohon dan daun manggis Dan yang terakhir apa? Desi manfaatnya. Deskripsi manfaat ada di paragraf 5. Oke, bagus. Oke, udah benar jawabannya. Silakan sekarang Kak Ida. Kak Idanya, siapa disuruh? 5 definisi. kalimat definisi adalah manggis atau Garcinia mamastana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Ya, siapa lagi jawabannya? Manggis adalah sejenis buah hijau alami dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Oke, cukup 2 saja ya. Lanjut sekarang. Deskripsinya. Bilang nanti 1 apa, kedua apa, jangan yang tadi. Biar ibu paham juga ini jawabannya. Deskripsi yang pertama, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 Ya, betul. Terus apa lagi Yang ciri-cirinya? kedua, manggis memiliki ciri-ciri daun rapat, rimbun, duduk, daun berlawanan, dan rangkai daun pendek. Nah, terus. Ciri-ciri yang ketiga, daun manggis tebal serta lebar. Ciri-ciri yang keempat, pohon tegak, lurus dengan percabangan simetris membentuk kerucut. Ciri-ciri yang kelima, semua bagian tanaman mengeluarkan ekstrak getah kuning apabila dilukai.
manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Udah. Oke, kelompok lain apa tadi tentang apa ya? Manggis ya, dengarkan temannya saya ya. Jangan sibuk punyanya sendiri yang dia nanti dengerin temannya dulu. Hargai temannya di depan. Udah. Oke, kasih apa dulu untuk kelompok 3 ya, kasih apa? Oke, dari layar. Untuk kerjasamanya bagus dari awal dilihat ya, semua kompak, semua mencatat, yang tidak ada yang santai lagi dilihat. Lanjut kemampuan presentasinya. Kemampuan presentasinya itu lihat kenapa tidak membagi temannya. Harusnya dibagi, ya kan? Ini kok ini cuma 2 orang yang mana? Harus 3-3-nya semua berbicara, ya bilang. Jadi kasih nilai 2 sama dengan kelompok tadi 2. Belum bisa membagi, itu suruh membagi. Lanjut. Untuk kelengkapan jawaban yang benar, itu kasih 3. Jadi berapa nilainya? 6 tambah 2 berapa? Berarti nilaimu adalah sekarang 8. Dulu kasih aplaus dulu. Oke, silakan dulu. Jadi sekarang kelompok 1. Semangat. Di sini kemarin. Silakan dulu di sini kembali. Apa ya? Ingat caranya, awas. Kalau sampai nanti sama yang kayak kalian presentasi, berarti dalam progresnya. Kayak komentarin kalian. Oke, mulai. Hari kedua. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang hasil observasi tentang biawak. Komodo. Komodo ya. Oh iya, apa sih? Pernyataan umum, komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional di negara tersebut. Nah, itu disebut apa? Itu disebut apa? Oke, betul. Lanjut sekarang. Dan tidak memakan waktu, paragrafnya saja dikasih tahu. Ada berapa yang dikasih ya. 3 sampai 3 ya. 3 sampai berapa? 3 sampai oke, 3 sampai 4. Terus yang terakhir. Manfaatnya paragraf berapa? Hah? Berapa? 5, 2, 3. Oke, lanjut sekarang. Kaidahnya. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar. Terus Panjang ekornya sekarang. besar suaramu. Panjang ekornya sekarang. Panjang badan hingga membuat panjang. Total hewan ini menjadi sekitar tinggi menjadinya lebih. Kepala komodo enggak memanjang mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya juga enggak memanjang dengan gigi tajam yang banyak, serta menyelimuti rahang di sudut rahangnya. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjunjur keluar dan mencabang pada Terus karena kulitnya coklat ini sedikit biasa kuning keemasan.
membaca terdapat lipatan kulit yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak pada dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji, arah miring ke belakang. Sudah? Sudah. Oke. Oke, udah semuanya tentang apa tadi dibahas? Tentang komodo. Perhatikan. Tadi dibahas tentang komodo. Komodo itu di mana? Di NTT. Apa itu NTT kepanjangannya? Iya. Itu termasuk apa? Hewan apa? Dilindungi. Peliharaan orang atau orang apa itu? Dan orang atau enggak? Tapi yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi nggak sembarangan orang mendapat pelihara itu ya hewan tersebut. Baiklah, itu orang kasih penilaian dulu ya. Ini ibu lihat nih berbelit-belit ini temennya caranya. Udah dari tadi ibu bilang enggak. Jadi harus gimana biar relax caranya bagi temennya. Jangan di sini tempat kalian diskusi di depan. Kasih penilaian nanti kelompok berapa? 1. Kalau nanti jangan kecewa kalau baca ini. Untuk kelompok 1, kelengkapan jawabannya lengkap jawabannya. Nanti kurang tegas nyampein. Kemampuan presentasi 2, kerjasamanya 3. Berapa nilainya jadinya? 3 tambah 4 berapa? 7. 70 nilainya sama nggak dengan kelompok? Tapi kelompok itu tadi ibu kasih 75 karena dia lebih bagus. Ibu kasih poin 5 menjadi 75, kalian 70. Kasih aplaus dulu. Jangan kembali. Jangan kelompok 4 maju. Terakhirnya yang semangat awas terakhir. 3 orang ini harus dibagi temannya. Cepat. Semangat. Ingat bagi caranya, jangan sendiri aja pemirsa. Oke, yang lain dia. Tidak ada yang berbisik, tidak tahu temannya. Mulai. Besar bilang salahnya yang benar. Salahnya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan observasi dari dasar museum. museum. Pernah ke museum? Pernah. Yang nggak pernah nanti kita keliling-keliling ya. Kalian observasi. Oke, silakan. Mulai. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, mengajarkan serta melestarikan warisan budaya masyarakat sejak studi, penelitian dan kesenangan atau kebutuhan. Itu termasuk dari siapa? Oke, langsung sekarang paragraf berikutnya. Definisi bagiannya ya. Nah, sebutkan dari paragraf berapa? Jadi cepat. Hitung paragrafnya, definisi bagian. Sampai? Oke, sampai 4. Definisinya, bagiannya. Nah, terus. Untuk manfaatnya berapa? Benar enggak? Ibu akan buktikan ini jawabannya. Oke, ini 1 katanya. 1, 2, 3. Oke, paham dah itu. Lanjut sekarang. Lanjut, manfaatnya paragraf berapa? 5. Oke, sudah ke-5 katanya. Lanjut kaidah. Kaidah. Museum merupakan tempat salah satu paling dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta membagikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan dan hiburan. Sudah. Lanjut kaidahnya.
Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kebudayaannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang memiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum Oke, sudah selesai ya. Coba yang ibu artinya sekarang. koleksinya terdiri dari Apa saja? dibedakan dimiliki. Oke, dan yang terakhir, rujukan. Apa baca itu apa aja kata-katanya? Apa rujukannya? Sudah selesai ya? Oke, udah ibu jelasin tadi gimana cara ternyata masih belum paham jawaban. Ibu kira akan lebih bagus lagi. Ternyata cuma satu kelompok yang nilainya tinggi. Tepuk tangan dong semuanya. Bapak-bapak ternyata masih mengulang lagi kesalahan. Bukan salah jawaban. Tapi paham nggak teman-teman kalau kamu seperti itu caranya? Jadi harus di deskripsi bagian itu. Ini contohnya misalnya tentang ini museum ini dua bagian. Berapa berkalimat-kalimat dibaca, jangan semua kayak paragraf kamu baca. Paham? Seperti kelompok berapa yang bagus tadi? Kelompok 3 luar biasa. Dan nilainya untuk kelompok ini ibu kasih nilai kerjasamanya bagus sih. Untuk presentasinya 2 dan untuk kelengkapan jawabannya 2. Meskipun benar tapi ada kekurangannya tadi. Salah paragrafnya belum bisa. Ini paragraf berapa? Salah aja tadi, makanya 2 nilainya. Berapa nilainya jadinya? 7. Kasih aplaus. Oke, 2 orang mereka sudah, 1 orang 80, 1 orang 25. Kasih aplaus dong. Oke, gimana? Silakan dulu. Nah, sekarang ibu kita kira-kira punya semua. Karena kita akan sumatif sekarang. Tes kemampuan masing-masing. Oke, yang gambar 30 paling bawah tadi jangan kecil hati ya. Tunjukkan sekarang bahwa saya mampu sekarang kalau sendiri. Nanti berkelompok ada segitu. Kalau sendiri harus ada bahasa. Cara mencarinya sama. Ibu akan berikan tesnya berupa bunga tesnya. Saya mengerjakannya boleh keluarkan kertas kalian masing-masing. Tulis nama, kelas, mapel, kertas. Semuanya. Bapak dan ya pakai lembaran. Dijawab dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh nyontek kemana-mana. 2 lembar. Kata-kata ditentukan semua. Tidak ada apa-apa kecuali buku dan ini ada. Tidak boleh melihat ke sana kemari. Yang boleh bertanya itu ke ibu saja, bersama yang teman. Boleh di bawah kalau di bangku. Ini kalau oke, waktunya mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Pertanyaannya tentukan struktur tes LHO dari pernyataan umum di bagian 4. Tanda sama kayak tadi caranya dilingkari ini pernyataan apa ini apa. Baru jika idahnya ambil kalimatnya tulis dibutuhkan jawabannya. Jangan sampai hilang tes ini. Tulis namanya di sini juga. Oke, lanjut. Setelah ini nanti tidak ada refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah proses pembelajaran ini? Mungkin sedih, mungkin senang, mungkin sakit hati karena dapat nilai sedikit ya kan? Nah, pasti berbeda-beda perasaan kalian. Dan nanti ibu minta satu kelompok itu memberikan kesimpulan
kesimpulan apa yang kalian katakan? Caranya sama cara mengerjakannya. Kurang? Kenapa anak kita? Masing-masing. Nah, yang ini dilihat. Tadi jawaban buka strukturnya di sini. Kayak tadi kerjakan. Nah, ini dicari di sini. Kayak tadi. Ya, Bu. Kayak gitu dah. Kalau ini ada di sini. Ya, ada di sini. Ingat, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Mungkin kelompok tadi kalian merasa, aduh, dia pintar, makanya ajarin dia mengerjain. Kalau sekarang baru tahu rasa kan, jangan sendiri. Makanya perlu tanya ke temennya yang bisa, karena kelompok tadi bisa memudahkan kalian. Sekarang harus keluarkan kemampuannya. Iya, mana soal deskripsinya yang mana? Iya. Tulis saja, misalnya pernyataan umum itu paragraf berapa, prinsipal paragraf berapa sampai berapa, itu biar mudah, gampang. Dan tak buang waktu kalian masih 10 menit nih. Baru dikaitkan nanti boleh dicoret-coret ini jawaban nomor 1. Nanti hasil ini gua akan bagikan nanti. Apa sih hasil kalian belajar ini? Apakah kalian benar-benar menguasai atau tidak? Kaidah itu tinggal ambil kalimatnya. Oh, caranya gampang kok. Intinya kuasai teori itu bilang. Dalam membudidaya itu tinggal 7 menit.
Tinggal 5 menit. Apa pakainya? Ya, gak usah kalau kerja material ya, deskripsi aja nanti ya. Apa yang udah diajarkan tadi? Mana? Mana ini? Udah? Ya, bisa. Ya, langsung diambil kalimatnya. Yang kedua, sisi apa bagian-bagian dari itu diambil dari jawabannya. Baru dimulai tadi, dan kita langsung. Ini jadi, apa ini jadi dong? Jangan duanya langsung ini definisi ya. Ya ambil kalimatnya diambil. Ya, betul itu. Betul lanjut sekarang yang ini. Yang deskripsinya ambil deskripsi. Yang B-nya cari 4. Ya udah jadi sebelum ini. Dia udah bisa pernyataan sudah dikerjakan. Caranya mudah, tinggal digaris di samping ini pernyataan umum. Cepat itu aja kalau gitu caranya. Intinya kamu tahu kata kunci yang udah dari tadi. Tinggal 3 menit. Hah? Iya, itu kan udah ada yang bilang itu kan. Udah? Baiknya tinggal 1 menit lagi. Udah jadi? Kumpulkan, bagus. Ini udah jadi, segera yang ada. Ini sama di sini juga tenda yang kita punya. Yang panjang. Ayo, silakan. Hitungan 10 semuanya sudah mengumpulkan. 1, 2, 3, belum ada bergegas. 4, 5, 6, 7,
Mana ini buku yang kalian? Sama udah mana? Ini ya Bapak. Ini. Bisa nanya ini. Udah. Yang lain. Oke, siap yang rapi. Jadi sekarang Ibu akan bilang perwakilan dari kelompok masing-masing apa yang kalian rasakan. Refleksikan. Apa yang kalian rasakan? Coba kelompok satu, mana? Kedua. Apa yang dirasakan dalam membantu kelompok tadi? Sedih. Kenapa sedih? Ada apa sedih? Bahagia. Bahagia. Kenapa bilang sedih dari dulu kok orang berantem? Karena belum bisa maksimal ya. Ya. Terus kelompok dua. Pusing kenapa sih? Hah? Oh iya, karena kalian ini kan mau evaluasi. Jadi kadang ada yang lengkap, kadang ada yang tidak tesnya. Oke, baik. Lanjut. Kenapa? Sangat senang sekali. Alhamdulillah. Kalian apa nilai bang? Bisa? Ya. Kelompok. Kenapa kelompok? Hai, senyum-senyum. Ayo, apa yang kalian rasakan? Jujur. Sedih dan senangnya akan dapat nilai yang kurang memuaskan. Tidak apa-apa. Kasih aplaus dulu. Sekarang kita akan simpulkan bersama-sama ya materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang tes LHO, ya kan? Apa pengertiannya masih ingat? Ya, hasil pengamatan. Yang kedua, strukturnya ada berapa? Pertama, kedua, lalu sekarang kaidah. Kaidah itu ada berapa? 4 atau 10? 4. Pertama apa? Kedua, ciri-ciri kita. Yang terakhir, sumber rujuk. Kasih aplaus semuanya. Baiklah, jadi jangan sampai kalian tuh patah semangat ya. Gara-gara dapat nilai sedikit, kalian jadi down. Jangan sampai ya. Ingat, meskipun tidak dapat sikap itu menjadi semangat kita untuk lebih belajar lagi. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita akan tutup pembelajaran ini. Ibu minta ketua kelas siapa? Oh iya, Haris, jangan maju. Saya tungguin dulu. Mas Haris. Semangat Haris. Baca rupanya ya. Silakan mulai. Mari teman-teman kita buka bersama-sama mulai. Baiklah, sekarang saja yang mau masuk. Udah ganti jam ya? Ya. Selesai. Saya istirahat.